Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul, belajar, dan berbagi pengetahuan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Adenan dengan NIM 202407014 dari Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Mamuju. Presentase ini merupakan tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Furkan Mawardi, SPDI, MPI. Judul presentasi saya adalah Muhammadiyah sebagai kekuatan ekonomi umat, menggali ideologi, strategi, dan kontribusi amal usaha. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia membangun kekuatan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, strategi yang diterapkan, serta kontribusi amal usaha dalam mensejahterakan umat. Mari kita mulai pembahasan ini dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Baik, mari kita mulai dengan pendahuluan untuk memahami latar belakang dan tujuan pembahasan ini. Pentingnya peran organisasi keagamaan dalam pembangunan ekonomi, khususnya Muhammadiyah. Organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memegang peranan krusial dalam landscape pembangunan bangsa, tidak terkecuali di sektor ekonomi. Sejak didirikan pada tahun 1912, Muhammadiyah telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Makalah ini secara khusus akan memfokuskan pembahasan pada aspek ekonomi dari Muhammadiyah, mencakup ideologi dasarnya, strategi pengembangan, perjuangan yang dilakukan, serta kontribusi dari amal usahanya. Pembahasan akan berpusat pada periode modern hingga kontemporer, dengan penekanan pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik. Makalah ini tidak akan membahas secara mendalam aspek-aspek non-ekonomi dari Muhammadiyah, seperti dakwah, pendidikan non-ekonomi, atau kegiatan sosial yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan dimensi ekonomi. Dari gambaran umum tersebut, kita akan masuk ke inti pertama, yaitu ideologi Muhammadiyah yang menjadi landasan dari seluruh gerak ekonomi organisasi ini. Dasar-dasar keagamaan dan kemanusiaan dalam ekonomi Muhammadiyah. Ideologi ekonomi Muhammadiyah berakar kuat pada ajaran Islam yang mencakup dimensi keagamaan dan kemanusiaan secara integral. Muhammadiyah memandang bahwa ekonomi bukan sekedar alat untuk mencapai kekayaan materi, melainkan sebuah sarana untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Islam, yaitu keadilan, kemaslahatan, keberkahan, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh umat manusia. Dasar keagamaan ini terlihat jelas dalam penekanan pada sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sebagai panduan utama dalam setiap aktivitas ekonomi, konsep tauhid menjadi pondasi utama yang mengarahkan setiap muslim untuk beraktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan syariat, seperti menjauhi riba, praktek spekulasi yang merusak, serta menjaga amanah dan kejujuran. Sebagai landasan keagamaan, aspek kemanusiaan juga menjadi pilar penting. Muhammadiyah mengadopsi pandangan bahwa ekonomi harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar, serta perbaikan martabat kemanusiaan. Prinsip kasih sayang, prinsip rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, Muhammadiyah secara konsisten mengampanyekan konsep ekonomi yang adil, berkeadilan sosial, dan memberdayakan. Pendekatan ini menekankan distribusi kekayaan yang merata,
penciptaan peluang ekonomi bagi semua kalangan, serta penghapusan praktik-praktik eksploitatif yang merugikan nilai-nilai kemanusiaan, serta solidaritas, empati, dan tanggung jawab sosial tercermin dalam berbagai program dan amal usaha yang dijalankan. Nilai-nilai kemanusiaan serta solidaritas, empati, dan tanggung jawab sosial tercermin dalam berbagai program dan amal usaha yang dijalankan. Nilai-nilai kemanusiaan seperti solidaritas, empati, dan tanggung jawab sosial tercermin dalam berbagai program dan amal usaha yang dijalankan, yang sering memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang kuat di samping tujuan ekonominya. Dengan demikian, ekonomi dalam pandangan Muhammadiyah adalah instrumen untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat yang dilandasi oleh nilai-nilai ilahi dan kemanusiaan universal. Prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam perspektif Muhammadiyah. Perspektif ekonomi Muhammadiyah sangat dipengaruhi oleh interpretasi terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja moral dan etis bagi seluruh aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh organisasi maupun anggotanya. Prinsip-prinsip tersebut adalah: keadilan ini mencakup keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, keadilan dalam transkripsi bisnis. Keadilan ini mencakup keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, keadilan dalam transaksi bisnis, serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi setiap individu. Muhammadiyah menekankan pentingnya menghindari kesenjangan sosial yang ekstrim dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang merata. Yang kedua, kemanfaatan dan kemaslahatan atau maslahah. Setiap kegiatan ekonomi haruslah memberikan manfaat yang jelas bagi individu, masyarakat, dan lingkungan, serta mencegah kemudaratan. Ini berarti bahwa aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan namun merusak tatanan sosial, merugikan lingkungan, atau mengeksploitasi pihak lain tidak sejalan dengan prinsip ini. Muhammadiyah mendorong praktik ekonomi yang berkemajuan. Muhammadiyah mendorong praktik ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Yang ketiga, kejujuran dan amanah. Prinsip ini menekankan pentingnya integritas dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, mulai dari negosiasi, produksi, distribusi, hingga pengelolaan keuangan. Transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam bertransaksi adalah keharusan. Menjaga amanah berarti melaksanakan tugas dan kewajiban ekonomi dengan sebaik-baiknya, serta mengelola sumber daya yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, larangan terhadap praktik-praktik yang dilarang syariat, seperti riba, maizir, atau judi, dan gharar, atau ketidakpastian yang berlebihan. Muhammadiyah secara tegas menolak dan mengharamkan praktik-praktik ini karena dianggap merusak tatanan ekonomi yang adil dan menciptakan kerugian serta ketidakadilan. Sebaliknya, Muhammadiyah mendorong pengembangan sistem keuangan dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, yang berorientasi pada bagi hasil, investasi produktif, dan menghindari spekulasi yang membahayakan. Konsep ekonomi berkemajuan dan relevansinya dengan ideologi Muhammadiyah. Konsep ekonomi berkemajuan merupakan salah satu gagasan sentral yang dikembangkan oleh Muhammadiyah untuk merumuskan visi ekonomi di era kontemporer. Konsep ini bukan sekedar tentang pertumbuhan ekonomi semata, melainkan sebuah paradigma yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kemanusiaan, dan kemajuan peradaban secara holistik. Ekonomi berkemajuan bagi Muhammadiyah adalah ekonomi yang mampu menghasilkan kemajuan material, spiritual, dan moral secara seimbang, serta berdampak positif bagi kesejahteraan seluruh umat manusia dan kelestarian lingkungan. Relevansi konsep ini dengan ideologi Muhammadiyah sangatlah kuat. Pertama, ia mencerminkan semangat Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam.
Ekonomi berkemajuan diwujudkan melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan kewirausahaan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan membangun masyarakat yang beradab. Kedua, konsep ini menegaskan kembali prinsip keadilan dan pemerataan yang menjadi inti ajaran Islam. Ekonomi berkemajuan berupaya menciptakan sistem yang adil dalam distribusi sumber daya, memberdayakan kelompok marginal, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Ketiga, ekonomi ini bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Muhammadiyah melalui ekonomi berkemajuan mendorong inovasi, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia agar mampu bersaing dan memberikan kontribusi yang relevan di era globalisasi dan digitalisasi. Ini sejalan dengan semangat tajdid atau pembaharuan yang menjadi ciri khas Muhammadiyah. Keempat, ekonomi berkemajuan selalu berlandaskan pada etika dan moralitas Islam. Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan jujur, amanah, transparan, dan bertanggung jawab, serta menjauhi praktik-praktik yang merusak dan tidak etis. Dengan demikian, ekonomi berkemajuan menjadi kerangka kerja yang komprehensif bagi Muhammadiyah untuk menjalankan peran ekonominya, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai pembentuk peradaban yang islami dan berkemajuan. Setelah memahami landasannya, mari kita lihat strategi-strategi yang disusun Muhammadiyah untuk membangun kemandirian ekonomi umat. Pendekatan strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Muhammadiyah mengadopsi berbagai pendekatan strategis yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ideologi ekonomi yang telah dibahas sebelumnya. Muhammadiyah mengadopsi berbagai pendekatan strategis yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, yang didasari pada prinsip-prinsip ideologi ekonomi yang telah dibahas sebelumnya. Pendekatan yang diadopsi Muhammadiyah antara lain adalah yang pertama, pendekatan kultural dan edukatif. Muhammadiyah menyadari bahwa perubahan fundamental dalam ekonomi umat tidak hanya memerlukan intervensi struktural, tetapi juga transformasi cara pandang dan pola pikir. Melalui majelis-majelis taklim, pengajian, seminar, dan publikasi, Muhammadiyah secara konsisten mensosialisasikan ajaran Islam tentang ekonomi, mengedukasi umat tentang pentingnya kemandirian ekonomi, literasi finansial, dan etika bisnis. Program-program pendidikan vokasional dan kewirausahaan juga menjadi instrumen penting dalam membekali umat dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja atau untuk memulai usahanya sendiri. Yang kedua, pendekatan institusional dan pengembangan amal usaha. Muhammadiyah membangun dan mengelola berbagai institusi ekonomi yang berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi umat. Institusi ini mencakup lembaga keuangan mikro, seperti Baitul Mal wa Tamwil, koperasi badan usaha milik Muhammadiyah, serta jaringan berbagai unit usaha di sektor real. Strategi ini berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan akses pasar bagi produk-produk usaha umat. Yang ketiga, pendekatan kemitraan dan kolaborasi. Muhammadiyah tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan aktif menjalankan kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat sipil lainnya. Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat sumber daya, memperluas jangkauan program, dan menciptakan sinergi dalam upaya pemberdayaan ekonomi. Yang keempat, pendekatan advokasi kebijakan. Muhammadiyah secara aktif terlibat dalam proses perumusan dan advokasi kebijakan publik yang berkaitan dengan ekonomi. Melalui lembaga-lembaganya, Muhammadiyah menyuarakan kepentingan umat dan masyarakat dalam isu-isu seperti ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, regulasi bisnis,
dan kebijakan fiskal. Tujuannya adalah menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial. Inovasi dan adaptasi dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Menghadapi dinamika ekonomi global dan lokal yang terus berubah, Muhammadiyah menunjukkan kemampuan inovasi dan adaptasi yang signifikan dalam strategi pengembangannya. Muhammadiyah berinovasi dengan antara lain yang pertama adalah pemanfaatan teknologi digital. Muhammadiyah secara aktif mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan amal usahanya. Ini termasuk pengembangan platform e-commerce untuk produk-produk UMKM binaannya, penggunaan sistem informasi manajemen yang canggih untuk operasional lembaga keuangan, serta pemanfaatan media sosial untuk pemasaran dan edukasi ekonomi. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dan akses informasi bagi umat. Yang kedua, diversifikasi produk dan layanan keuangan syariah. Selain BMT tradisional, Muhammadiyah terus mengembangkan produk-produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti layanan pembiayaan mikro syariah, produk investasi syariah, hingga asuransi syariah. Upaya ini bertujuan untuk memberikan solusi finansial yang komprehensif bagi masyarakat, mulai dari kebutuhan modal usaha hingga perlindungan finansial jangka panjang. Adaptasi ini sangat penting mengingat persaingan yang semakin ketat di sektor keuangan. Yang ketiga, model pemberdayaan ekonomi. Jika sebelumnya fokus lebih banyak pada pemberian bantuan langsung, kini penekanan lebih pada pendampingan berkelanjutan atau sustainable mentoring. Ini mencakup pelatihan kewirausahaan yang intensif, pendampingan manajemen usaha, fasilitas akses permodalan dari berbagai sumber, serta pembentukan jejaring antar pelaku usaha. Model ini bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi yang kuat dan berjangka panjang bagi para penerima manfaat. Dan yang keempat, proaktif melakukan analisis risiko dan mitigasi. Hal ini melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja amal usaha, identifikasi potensi ancaman, dan perumusan strategi. Adaptasi ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme agar mampu menjalankan amanah dengan baik di tengah kompleksitas ekonomi modern. Kemitraan dan kolaborasi dalam pengembangan ekonomi. Kemitraan dan kolaborasi menjadi pilar strategi Muhammadiyah dalam memperkuat kapasitas dan memperluas jangkauan program pengembangannya. Muhammadiyah menyadari bahwa untuk mencapai dampak ekonomi yang maksimal, perlu ada sinergi dengan berbagai pihak. Muhammadiyah menjalin kemitraan antara lain, yang pertama adalah pemerintah. Kolaborasi ini terwujud dalam berbagai program seperti penyaluran dana bergulir dari pemerintah untuk UMKM, program pelatihan kerja yang didukung kementerian terkait, serta partisipasi dalam forum-forum kebijakan ekonomi nasional. Kemitraan dengan pemerintah memungkinkan Muhammadiyah untuk mengakses sumber daya yang lebih besar dan memperluas jangkauan program pemberdayaan hingga ke tingkat akar rumput. Yang kedua, sektor swasta. Muhammadiyah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik perusahaan nasional maupun multinasional, dalam program Corporate Social Responsibility atau CSR. Kerjasama ini dapat berupa dukungan pendanaan untuk program pemberdayaan, transfer teknologi, atau pelatihan dan magang bagi anggota Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah juga berkolaborasi dengan pelaku usaha swasta dalam rantai pasok, distribusi, dan pemasaran produk-produk UMKM binaannya. Yang ketiga, lembaga keuangan non-bank dan bank syariah. Muhammadiyah aktif menjalin hubungan dengan bank syariah, lembaga pembiayaan, dan investor sosial untuk memfasilitasi akses permodalan bagi anggota dan amal usahanya.
Ini mencakup penyaluran kredit mikro, pembiayaan usaha produktif, dan pengembangan instrumen investasi syariah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Muhammadiyah. Yang keempat, organisasi masyarakat sipil lainnya, baik lokal maupun internasional. Kerjasama ini seringkali bersifat saling melengkapi, di mana Muhammadiyah dengan basis massanya yang kuat dapat berkolaborasi dengan OMS lainnya yang memiliki keahlian spesifik di bidang tertentu, serta lingkungan advokasi, hak-hak buruh, atau pengembangan teknologi. Kemitraan lintas sektoral ini memperkuat kapasitas Muhammadiyah dalam merespon berbagai tantangan ekonomi dan sosial secara lebih efektif, serta menciptakan dampak kolektif yang lebih besar. Dengan strategi kemitraan yang luas, Muhammadiyah berupaya membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi tidak akan berjalan tanpa perjuangan yang nyata. Sekarang, kita akan membahas berbagai upaya dan tantangan yang dihadapi Muhammadiyah di bidang ekonomi. Sejarah perjuangan ekonomi Muhammadiyah dari masa ke masa. Perjuangan ekonomi Muhammadiyah bukanlah fenomena baru, melainkan telah terjalin sejak awal berdirinya pada tahun 1912. Pada masa awal-awal perjuangan ekonomi Muhammadiyah lebih banyak fokus pada pendirian sarana ekonomi dasar untuk menopang kebutuhan umat dan organisasi. Ki Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri, tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi melalui berbagai upaya, seperti mendirikan toko kelontong, usaha percetakan untuk menerbitkan majalah dan buku-buku dakwah, serta mengorganisir pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan dakwah dan pendidikan. Perjuangan ini dilatar belakangi oleh kesadaran bahwa dakwah dan pendidikan tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan finansial yang memadai dan kemandirian ekonomi umat. Memasuki periode pertengahan abad 20, seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi, organisasi, perjuangan ekonomi Muhammadiyah semakin terstruktur dan terdiversifikasi. Pendirian sekolah-sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan menjadi bagian integral dalam perjuangan ekonomi, yang tidak hanya berfungsi sebagai layanan sosial, tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi organisasi dan lapangan kerja bagi masyarakat. Pada fase ini, Muhammadiyah mulai mengembangkan lembaga-lembaga keuangan informal seperti arisan, simpan pinjam, dan dana sosial untuk membantu anggota yang membutuhkan. Perjuangan ini juga mencakup upaya peningkatan kualitas produk-produk usaha masyarakat. Perjuangan ini juga mencakup peningkatan kualitas produk-produk usaha masyarakat yang mulai tumbuh di lingkungan Muhammadiyah. Pada era modern dan pasca reformasi, perjuangan ekonomi Muhammadiyah semakin mengarah pada profesionalisme, eskalabilitas, dan kemandirian finansial. Muhammadiyah mulai mendirikan badan usaha yang lebih formal seperti Bank Muamalat Indonesia, meskipun kemudian terpisah, namun menginspirasi pendirian lembaga keuangan syariah lainnya di lingkungan Muhammadiyah. BMT, koperasi, serta badan usaha di berbagai sektor real. Perjuangan ini juga melibatkan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada UMKM dan masyarakat bawah. Selain itu, Muhammadiyah juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam seluruh praktek bisnisnya, serta berperan aktif dalam literasi keuangan syariah bagi umat. Perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa perjuangan ekonomi Muhammadiyah selalu relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman dengan tujuan utama mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan umat. Bentuk-bentuk perjuangan ekonomi, advokasi, literasi, dan kemitraan. Perjuangan Muhammadiyah di bidang ekonomi tidak hanya terbatas pada pendirian dan pengelolaan amal usaha, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perjuangan yang lebih luas dan strategis. Bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan Muhammadiyah antara lain, yang pertama adalah advokasi kebijakan. Muhammadiyah melalui berbagai forum dan lembaga kajiannya aktif menyuarakan aspirasi masyarakat
dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan ekonomi. Advokasi ini mencakup isu-isu seperti regulasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan konsumen, kepastian hukum bisnis, serta kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat luas. Muhammadiyah berupaya memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah benar-benar pro rakyat. Muhammadiyah berupaya memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah benar-benar pro rakyat, adil, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. Yang kedua, literasi ekonomi dan keuangan. Muhammadiyah menyadari bahwa kemandirian ekonomi umat tidak akan tercapai tanpa adanya pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi, manajemen keuangan, dan investasi. Oleh karena itu, Muhammadiyah secara gencar melakukan edukasi dan pelatihan kepada anggotanya dan masyarakat luas. Program literasi ini mencakup pengenalan konsep ekonomi syariah, cara mengelola keuangan keluarga, teknik dasar kewirausahaan, hingga pemahaman tentang produk-produk investasi yang halal dan aman. Literasi ini bertujuan untuk membekali umat dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat mengambil keputusan ekonomi yang rasional dan menguntungkan. Dan yang ketiga adalah pengembangan kemitraan strategis. Muhammadiyah tidak hanya membangun kemitraan dengan pemerintah dan swasta, tetapi juga dengan sesama organisasi kemasyarakatan dan lembaga internasional. Kemitraan ini memungkinkan Muhammadiyah untuk mengakses sumber daya yang lebih besar, berbagai pengetahuan dan pengalaman, serta memperluas jangkauan program pemberdayaan. Contohnya adalah kolaborasi dalam program pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM, atau penyaluran bantuan kemanusiaan yang berbasis ekonomi. Melalui kemitraan ini, Muhammadiyah berupaya membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan saling mendukung, di mana setiap elemen dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bersama. Bentuk-bentuk perjuangan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki visi ekonomi yang holistik, tidak hanya berfokus pada unit usaha, tetapi juga pada perubahan sistemik dan pemberdayaan kapasitas umat secara menyeluruh. Tantangan dan hambatan dalam perjuangan ekonomi Muhammadiyah. Meskipun telah menunjukkan kiprah yang signifikan, perjuangan ekonomi Muhammadiyah tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah antara lain, yang pertama adalah keterbatasan sumber daya finansial. Meskipun memiliki amal usaha yang beragam, sebagian besar masih berskala kecil hingga menengah dan menghadapi kesulitan dalam mengakses modal besar untuk ekspansi atau investasi strategis. Ketergantungan pada dana umat dan hibah, serta persaingan dengan lembaga keuangan komersial kerap menjadi kendala dalam memperkuat basis modal. Yang kedua, persaingan pasar yang ketat. Amal usaha Muhammadiyah, terutama di sektor real seperti retail, jasa, dan industri, harus bersaing dengan pelaku usaha swasta maupun BUMN yang seringkali memiliki skala ekonomi yang lebih besar, jaringan distribusi yang lebih luas, dan kapasitas pemasaran yang lebih kuat. Hal ini menuntut Muhammadiyah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk serta efisiensi operasional agar tetap kompetitif. Yang ketiga, kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme. Meskipun banyak kader Muhammadiyah yang memiliki kompetensi, masih terdapat kebutuhan untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan amal usaha. Tantangan ini meliputi peningkatan keterampilan manajerial keuangan, pemasaran, dan kepemimpinan, serta upaya menjaga loyalitas dan integritas SDM di tengah godaan komersialisasi. Yang keempat, birokrasi dan regulasi pemerintah. Seperti organisasi besar lainnya, Muhammadiyah juga menghadapi kompleksibilitas birokrasi dalam pendirian usaha, perizinan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, perubahan regulasi yang terkadang mendadak atau kurang mendukung pengembangan UMKM dapat menjadi hambatan dalam menjalankan roda perekonomian.
Dan yang kelima, dinamika internal organisasi. Sebagai organisasi yang besar dan memiliki berbagai macam unit kegiatan, koordinasi dan sinergi antar unit, serta menjaga konsistensi dalam penerapan prinsip ekonomi Muhammadiyah di seluruh lini bisa menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan interpretasi atau prioritas antar unit dapat menghambat efektivitas gerakan ekonomi secara keseluruhan. Dari perjuangan tersebut, lahirlah berbagai amal usaha yang memberikan kontribusi signifikan. Mari kita lihat peran amal usaha Muhammadiyah dalam menopang perekonomian umat. Profil dan jenis-jenis amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah telah berhasil membangun jaringan amal usaha yang sangat luas dan terdiversifikasi, mencakup berbagai sektor vital yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian umat dan masyarakat. Sektor-sektor antara lain, yang pertama adalah pendidikan. Sektor yang paling menonjol adalah pendidikan. Muhammadiyah mengelola ribuan lembaga pendidikan dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, yang tidak hanya mencerdaskan bangsa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. Institusi pendidikan ini juga berfungsi sebagai pusat kaderisasi dan penyemaian nilai-nilai Islam serta kemajuan. Yang kedua adalah kesehatan. Jaringan rumah sakit, klinik, dan balai pengobatan Muhammadiyah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Institusi kesehatan ini tidak hanya memberikan pelayanan medis yang terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ilmu kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan penciptaan ribuan lapangan kerja bagi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang ketiga adalah keuangan. Muhammadiyah melalui berbagai lembaga keuangan syariah seperti BMT, Koperasi Simpan Pinjam, dan unit-unit pembiayaan lainnya yang berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Lembaga-lembaga ini menyediakan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang seringkali kesulitan mendapat pinjaman dari bank konvensional. Mereka juga mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, mendorong budaya menabung, dan memfasilitasi investasi yang produktif dan halal. Dan yang keempat adalah ekonomi real. Muhammadiyah juga memiliki usaha di sektor real, seperti percetakan, penerbitan media massa, usaha jasa perhotelan, pertanian, dan peternakan. Amal usaha di sektor ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian finansial bagi organisasi, memberikan alternatif lapangan kerja, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Dampak ekonomi amal usaha Muhammadiyah terhadap masyarakat dan umat. Amal usaha Muhammadiyah memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan multidimensional bagi masyarakat dan umat. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja. Jaringan amal usaha Muhammadiyah mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga unit bisnis lainnya telah menyerap jutaan tenaga kerja. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan rumah tangga bagi masyarakat. Yang kedua, peningkatan akses terhadap layanan dasar. Sektor pendidikan dan kesehatan yang dikelola Muhammadiyah memberikan akses yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi lemah. Dengan demikian, dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan lembaga komersial, amal usaha ini memungkinkan lebih banyak anak untuk bersekolah dan lebih banyak orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Yang ketiga, penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM. Lembaga keuangan syariah seperti BMT dan koperasi yang dikelola Muhammadiyah berperan vital dalam penyediaan modal dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor informal dan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan adanya dukungan ini, banyak usaha kecil yang dapat berkembang
meningkatkan kapasitas produksinya, dan memperluas jangkauan pasarnya. Keempat, pendistribusian kembali kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Keuntungan yang dihasilkan oleh amal usaha Muhammadiyah sebagian besar disalurkan kembali untuk operasional organisasi, pengembangan dakwah, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Ini berarti bahwa sebagian dari keuntungan ekonomi tersebut kembali kepada umat dalam bentuk layanan publik dan program pemberdayaan. Dan yang kelima adalah pengembangan ekonomi syariah. Keberadaan dan operasional lembaga keuangan syariah Muhammadiyah turut mempopulerkan dan menggerakkan ekonomi syariah di Indonesia. Ini memberikan alternatif sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang dilarang oleh ajaran Islam, sehingga memberikan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip syariat. Inovasi dan keberlanjutan amal usaha Muhammadiyah di era digital. Menghadapi era digital yang penuh tantangan dan peluang, amal usaha Muhammadiyah dituntut untuk terus berinovasi demi menjaga relevansi dan berkelanjutan. Bentuk-bentuk inovasi antara lain yang pertama adalah digitalisasi layanan. Institusi pendidikan Muhammadiyah kini banyak mengadopsi sistem pembelajaran daring dan platform manajemen sekolah berbasis digital. Demikian pula Rumah Sakit Muhammadiyah mulai mengimplementasikan rekam medik elektronik dan layanan konsultasi virtual. Lembaga keuangan syariah juga mengembangkan aplikasi mobile banking dan platform investasi digital untuk memudahkan akses nasabah. Yang kedua, pengembangan produk dan model bisnis baru. Muhammadiyah terus berupaya menciptakan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan pasar di era digital. Misalnya, pengembangan platform e-commerce untuk produk-produk UMKM binaan, layanan logistik dan pengiriman yang efisien, serta solusi pembiayaan digital. Yang ketiga adalah pengelolaan tata kelola dan manajemen risiko. Dalam era digital, isu keamanan data, privasi, dan kepatuhan terhadap regulasi digital menjadi sangat penting. Amal usaha Muhammadiyah berupaya meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang teknologi informasi, memperkuat sistem keamanan cyber, dan memastikan bahwa setiap inovasi digital sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan syariah. Dan yang terakhir, riset dan pengembangan. Muhammadiyah mendorong amal usahanya untuk terus melakukan riset pasar, mengidentifikasi tren teknologi baru, dan pengembangan solusi inovatif yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset, baik di internal Muhammadiyah maupun eksternal, menjadi sarana penting untuk mempercepat proses inovasi ini. Sebagai penutup, kita akan menarik kesimpulan dari pembahasan ini sekaligus memberikan rekomendasi untuk pengembangan ekonomi Muhammadiyah di masa depan. Makalah ini telah mengupas secara mendalam peran Muhammadiyah sebagai kekuatan ekonomi umat yang didasarkan pada pemahaman mendalam mengenai ideologi, strategi, perjuangan, serta kontribusi amal usahanya. Ditemukan bahwa ideologi ekonomi Muhammadiyah berakar kuat pada ajaran Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan amanah yang diaplikasikan melalui konsep ekonomi berkemajuan. Konsep ini mengintegrasikan aspek material, spiritual, dan modal untuk mencapai kesejahteraan umat secara holistik dan berkelanjutan. Strategi pengembangan ekonomi Muhammadiyah bersifat multidimensional, mencakup pendekatan kultural dan edukatif, pengembangan institusi dan amal usaha, kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, lembaga keuangan, serta advokasi kebijakan. Muhammadiyah menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, terutama melalui inovasi digital dan pengembangan produk serta layanan keuangan syariah yang relevan. Implikasi dan rekomendasi untuk pengembangan ekonomi Muhammadiyah ke depan. Untuk mengoptimalkan peran ini di masa depan, beberapa rekomendasi dapat diajukan.
Yang pertama adalah penguatan kapasitas keuangan dan pendanaan inovatif. Yang kedua, peningkatan profesionalisme dan manajemen talenta. Yang ketiga, ekspansi jaringan dan sinergi antar amal usaha. Dan yang keempat, penguatan literasi dan edukasi ekonomi digital. Demikianlah pembahasan mengenai Muhammadiyah sebagai kekuatan ekonomi umat, mulai dari ideologi, strategi perjuangan, hingga kontribusi amal usahanya. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan kita, sekaligus menginspirasi untuk berperan aktif dalam membangun perekonomian umat berbasis nilai-nilai Islam. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.